guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Anissa Larsati dengan NIM 2022-10092. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori dalam dunia investasi dengan lebih mendetail, termasuk ciri-ciri, tujuan, dan hal-hal yang dianggap penting dalam teori tersebut. Antara lain teori-teorinya itu ada 8. Yang pertama, teori efisiensi pasar, di mana teori ini menjelaskan tentang pasar dikatakan efisien jika harga atau nilai sekuritas yang ada pada pasar mencerminkan informasi mengenai seberapa jauh harga sekuritas menyimpan dari nilai intrinsiknya. Dan adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi pasar ialah yang pertama abnormal return, yang kedua kecepatan reaksi, yang ketiga nilai ekonomis, dan yang keempat ketepatan reaksi. Adapun kelebihan dan kekurangannya itu, kelebihannya mendorong pendekatan investasi pasif yang berbiaya rendah. Yang kekurangannya itu mungkin gagal mengidentifikasi aset yang dihargai tidak wajar atau undervalued dalam jangka pendek. Yang kedua ada teori portofolio Markowitz, di mana teori ini menjelaskan tentang satu metode yang tepat dalam memilih portofolio yang menekankan pada usaha memaksimalkan ekspektasi return dan dapat meminimumkan ketidakpastian atau risiko saham. Pada hakikatnya, pembentukan portofolio adalah untuk mengurangi risiko dengan diverifikasi. Adapun kelebihan dan keberuntungan, yaitu kelebihannya memberikan pendekatan matematis untuk manajemen risiko portofolio, dan kekurangannya tidak mempertimbangkan semua faktor seperti faktor psikologis investor. Yang ketiga ada teori modern portfolio atau CAM, di mana teori ini menjelaskan tentang teori penilaian risiko dan keuntungan aset yang didasarkan pada nilai beta atau Kamarudin 2004. Model CAM merupakan model keseimbangan yang menggambarkan hubungan suatu risiko dengan return secara lebih sederhana karena hanya menggunakan satu variabel atau beta untuk menggambarkan risiko. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihannya memberikan pendekatan berdasarkan risiko yang lebih ilmiah dan kuantitatif. Dan kekurangannya mengendalikan beberapa asumsi yang mungkin tidak selalu terpenuhi dalam dunia nyata. Yang keempat ada teori arbitrage pricing atau APT, menjelaskan tentang menggunakan pemikiran yang menyatakan bahwa dua kesempatan investasi yang mempunyai karakteristik yang identik sama tidaklah bisa dijual dengan harga yang berbeda. Kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya lebih fleksibel dalam mengidentifikasi faktor-faktor penghargaan risiko, dan kekurangannya memerlukan data yang lengkap dan akurat untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghargaan risiko. Dan teori kelima yaitu teori behavioral finance. Adapun penjelasan dari mempelajari bagaimana manusia secara aktual berperilaku dalam sebuah penentuan keuangan. Kelebihannya membantu menjelaskan perilaku yang tidak selalu masuk akal dalam keputusan investasi, dan kekurangannya tidak selalu memberikan panduan yang jelas untuk mengatasi perilaku yang bias. Yang keenam, teori nilai investasi, value investing. Teori nilai investasi menekankan penilaian intrinsik saham. Investor mencari saham yang dianggap dihargai lebih rendah daripada nilai sebenarnya perusahaan. Kelebihannya fokus pada investasi jangka panjang dan perlindungan modal. Kekurangan memerlukan analisis yang dalam dan kesabaran. Teori dividen dan teori keagenan, dividend and agency theory. Ada 2. Teori dividen membahas distribusi dividen oleh perusahaan kepada pemegang saham. Dan teori keagamaan mengkaji konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan mengenai dividen dan kebijakan korporat lainnya. Kelebihannya menjelaskan bagaimana kebijakan dividen dapat mempengaruhi pemegang saham dan manajemen perusahaan. Kekurangannya tidak selalu berlaku untuk semua jenis perusahaan dan industri.
teori reksadana. Yang kedelapan, mutual fund theory, di mana teori reksadana dan fokus pada manajemen kolektif dana dari berbagai investor. Ini mungkin investor untuk menginvestasikan dana mereka dalam portofolio yang dikelola secara tepat yang lebih mudah ke investor. Kelebihan dan kekurangannya: kelebihannya memberikan akses ke portofolio yang dikelola secara profesional dengan diverifikasi. Kekurangannya biaya manajemen dan dapat mengurai imbal hasil dan hasilnya tidak selalu dijamin. Sekian itu tadi penjelasan teori-teori yang saya pahami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.